Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau mengundang kita pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sambut firman Tuhan pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026 yang tertulis dalam kitab Hesekiel pasal 11 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Dalam bahasa daerah dikatakan, jadi lehonoku matuna sida roha si sangujur jala suatonoku toddinai baru tu bagasan hati-hati nasida. Jala paholangokku ma roha batu sian daging nasida, jala lehonoku matuna sida roha sibuk. Demikian firman Tuhan. Hati dan roh yang baru. Selamat pagi bagi kita semua. Ada perkataan orang bijak seperti ini. Jangan pernah bermimpi untuk mengubah dunia sebelum lebih dulu mengubah diri kita sendiri. Sebab integritas dan kualitas seseorang dinilai dari hasil apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia katakan. Sebab akhir-akhir ini pesan yang paling tepat adalah kita jangan langsung percaya jika sesuatu informasi hanya didengar, jika tanpa bukti, atau setidaknya ada informasi yang akurat atau dilihat mata kita sendiri. Kenyataannya yang lebih sering kita lihat dan didengar di media sosial, banyak terjadi tindakan kriminal, persoalan sosial lainnya. Itu dikarenakan bahwa hati manusia sudah berubah menjadi hati yang keras, sehingga menimbulkan keras kepala dan sehingga mengedepankan kepentingan dan keegoan kita sendiri. Belajar dari kehidupan umat Tuhan, pasti ada alasan kenapa mereka mengalami pembuangan, bahwa ada perubahan dari hati yang baik menjadi hati yang keras, sehingga mereka meninggalkan dan menjauh dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjamin tidak ada manusia yang hidupnya lebih damai dan penuh sukacita di luar daripada Tuhan. Dan itulah kenyataannya yang dialami oleh umat Tuhan di pembuangan. Mereka telah menjerit dan hidup mereka seperti tulang kering. Pengharapannya telah lenyap. Namun di balik semua situasi dan kondisi ini, Tuhan melihat dan mendengar jeritan umatnya. Dan Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan membawa mereka keluar dari pembuangan. Namun Tuhan tidak hanya membawa mereka keluar namun Tuhan akan mengubah pola hidup mereka dengan mengubah hati mereka yang telah keras atau hidup di tengah keegoisan. Akan diperbaharui dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga sering dengan berjalannya proses keluarnya dari pembuangan, hati mereka akan dibentuk kembali menjadi hati yang taat. Seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, bahwa di dalam Tuhan kita memiliki hati yang baru atau hati yang taat. Artinya, kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan akan mentransformasi total sifat manusia yang keras kepala, yang memberontak dan mudah jatuh ke dalam dosa menjadi hati yang taat dan mengasihi Allah. Yang kedua, di dalam Tuhan ada roh yang baru. Artinya, manusia dimampukan oleh kuasa Allah untuk hidup kudus dan berkenan kepadanya. Di mana Tuhan menjauhkan hati yang keras, namun kuasa roh Allah, campur tangan Allah untuk melepaskan manusia dari ikatan masa lalu, keduniawian dan sifat keras hati, dengan memberkati selalu dan memberikan hati yang taat.
Jemaat yang terkasih, Tuhan telah memberikan hati yang baru di dalam kuasa Roh-Nya. Oleh sebab itu, mari kita selalu memuji Tuhan melalui segenap hati dan pikiran kita, serta cerminan hidup yang dikuasai dan digerakkan oleh Allah di dalam Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kehidupan yang diberikan Tuhan pada pagi hari ini. Buat kami jemaat-Mu, umat-Mu yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu kami memuji nama-Mu dalam segala kehidupan kami. Kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan akan bersama-sama dengan kami dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami, menolong kami dalam setiap pekerjaan kami. Oleh karena itu kami percaya seperti apa yang Tuhan berikan melalui firman-Mu, biarlah Tuhan kami menerima Roh Kudus-Mu untuk mengubah semua kehidupan kami supaya jauh lebih baik, dan kami mampu untuk meninggalkan masa-masa lalu kami, serta kami akan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Engkau yang menuntun dan memberkati setiap pekerjaan mereka. Ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat yang mau Tuhan berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, kasih Yesus tetap untuk selama-lamanya.